dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan renungan pagi Gereja Bethel Maranatha Pekalongan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2021. Saya percaya kita semua mengharapkan agar di tahun 2021 ini terjadi perubahan, terjadi terobosan demi terobosan. Kita merindukan bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya itu dan saya mengaminkan itu. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga perlu mengingatkan bahwa
kita tidak boleh hanya terbuai dengan sisi kekristenan yang berbicara tentang diberkati oleh Tuhan. Sebab saya melihat banyak orang merindukan hidupnya diberkati oleh Tuhan, tetapi banyak orang tidak ingin mengetahui, banyak orang tidak ingin mencari tahu bagaimana supaya mereka hidup diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak mau bagaimana syarat agar mereka hidup diberkati oleh Tuhan. Memang saya percaya bahwa Tuhan menjanjikan dalam hidup kita hidup yang diberkati oleh Dia dengan luar biasa dan ajaib. Tetapi saya ingin katakan bahwa berkat Tuhan tidak terjadi begitu saja di dalam kehidupan kita. Ada bagian yang harus kita kerjakan, ada sebuah tindakan nyata yang harus kita kerjakan agar kita menjadi siap untuk menjadi diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Allah menjanjikan kepada kita kesembuhan. Allah menjanjikan kepada kita keuangan yang mapan. Allah menjanjikan kepada kita masa depan. Namun kita juga harus sadar bahwa Tuhan menuntut kepada kita untuk melakukan sesuatu. Sehingga dengan apa yang kita kerjakan, Allah melihat kita bahwa sesungguhnya kita itu adalah menjadi pribadi yang sudah siap untuk diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub pasal 22 ayat 21 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan di dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka tercapailah maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang-orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang-orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di ayat 27 sampai ayat yang ke-30, firman Tuhan itu mengandung janji berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan menemukan beberapa janji Tuhan yang paling kita rindukan di dalam memasuki tahun 2021. Di antaranya di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita memiliki kemampuan untuk membayar nasar dan janji-janji kita kepada Tuhan. Tidak hanya di situ. Di ayat 28 dikatakan segala keinginan, segala cita-cita kita akan tercapai dengan jalan terang. Di ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan menjadi pembela hidup kita. Apapun yang saudara alami di tahun 2021, kita tidak tahu keadaan yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kita mengerti, bahwa Tuhan akan menjadi pembela kita. Dan dikatakan di ayat yang ke-30, kesalehan kita akan mendapat upah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa janji-janji ini merupakan sebuah kerinduan kita. Kita mengharapkan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita mengharapkan segala janji dan nasar kita mampu untuk membayar kepada Tuhan. Kita menginginkan segala keinginan, segala cita-cita masa depan kita tercapai di tahun 2021. Kita merindukan Tuhan menjadi gembala, Tuhan menjadi pembela dalam hidup kita. Dan segala kesalehan kita, segala jeripaya kita iring Tuhan mendapat upah. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, lewat nats pembacaan kita pagi hari ini, saya memberikan judul relasi mendahului fasilitas. Mari kita akan belajar 5 kunci. Hanya 3 saja yang saya akan bahas. 3 kunci agar kita memperoleh
fasilitas yang Tuhan sediakan. Yang pertama, miliki relasi yang intim dengan Tuhan. Di ayat yang ke-21 dikatakan, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Perhatikan saudara, ayat ini dikatakan berlakulah ramah terhadap Tuhan. Inilah relasi yang harus kita bangun dengan Tuhan di tahun 2021, di mana kita berlaku ramah dengan Tuhan. Maksudnya adalah kita hidup damai dengan Tuhan, kita hidup intim dengan Tuhan, sehingga saya percaya segala janji, segala fasilitas kita akan terima kalau kita mau membangun keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu bisa terjadi setiap hari kalau kita mau, lewat doa, lewat renungan pagi, lewat ibadah kita setiap minggu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ironis sekali, banyak anak-anak Tuhan hanya inginkan berkat Tuhan. Mereka merindukan terobosan demi terobosan, tetapi mereka tidak mau membangun relasi dengan Tuhan. Saya mau katakan bahwa ini adalah sebuah hubungan yang tidak baik. Jika kita hanya ingin maunya saja dengan Tuhan, tetapi kita tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Saya ambil contoh begini saudara. Coba saudara bayangkan, seandainya saudara memiliki sebuah teman atau sahabat yang hanya mau mengambil keuntungan terus-menerus di dalam persahabatan dengan saudara, tetapi tidak mau berlaku ramah dengan saudara, tentu saudara akan keberatan dengan hubungan yang seperti ini. Di ayat yang ke-27 firman Tuhan katakan, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Berlakulah ramah dengan Allah ditunjukkan lewat doa dengan Tuhan. Dikatakan jikalau engkau berdoa, maka ia akan mengabulkan segala doamu. Maka hubungan relasi dengan Tuhan yang harus kita bangun adalah kita harus membangun doa setiap hari dengan Tuhan. Sebab saya percaya bahwa doa adalah senjata untuk memperkenankan hati Tuhan. Sapalah Tuhan setiap pagi lewat doa. Sapalah Tuhan setiap minggu lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap minggu. Ramalah dengan Tuhan. Maka saya percaya berkat Tuhan turun atas kita semua. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-22 dikatakan, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Yang kunci yang kedua adalah miliki relasi dengan Tuhan lewat firman-Nya. Hal ini juga sering diabaikan oleh banyak orang, anak-anak Tuhan yang hanya mengejar berkat Tuhan. Mereka merindukan fasilitas yang Tuhan sediakan, tetapi mereka tidak mau taat akan firman Tuhan. Mereka cukup tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau melakukan. Saya ambil contoh saudara. Kita semua tahu bahwa ibadah itu mendatangkan keuntungan besar. Tetapi berapa banyak anak Tuhan yang enggan, yang sungkan, yang tidak mau untuk beribadah kepada Tuhan. Kita juga tahu bahwa doa membuka pintu berkat. Tetapi berapa banyak anak Tuhan malas dan tidak mau untuk berdoa. Kita juga tahu bahwa mengembalikan perpuluhan mendatangkan berkat besar bagi hidup kita. Tapi berapa banyak anak Tuhan eman-eman untuk mengembalikan milik Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan adalah kunci menyenangkan hati Tuhan. Yang artinya kalau kita membangun, membina relasi dengan Tuhan, dengan hubungan yang baik dengan Tuhan, maka saya percaya perjalanan hidup kita akan berhasil dan akan beruntung.
Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merindukan perjalanan kita di tahun 2021 adalah perjalanan yang berhasil dan beruntung. Untuk itu cintailah firman Tuhan dengan sepenuh hati. Lakukan firman Tuhan dengan segenap hatimu, maka engkau akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan di tahun 2021. Kunci yang ketiga adalah miliki relasi tanpa menyakiti dan berlaku curang. Di ayat 23 dan 26 dikatakan demikian. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan di dalam kemahmu. Ayat 26. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang, karena Yang Maha Kuasa akan menengadah kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, miliki relasi tanpa menyakiti dan ada kecurangan. Dosa adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Kesalahan ini menyakiti hati Tuhan. Dosa menghalangi berkat yang harus kita terima. Dosa adalah penghalang berkat Allah tercurah dalam hidup kita. Bila kita rindu menerima berkat, menerima fasilitas yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita, mari saudara yang dikasihi Tuhan, buang segala dosa jauh-jauh dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita bermain-main dengan dosa. Maka saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, segala berkat, fasilitas yang Tuhan sediakan, kita akan terima. Pagi hari ini renungan firman Tuhan datang kepada kita. Relasi mendahului fasilitas. Jika saudara ingin memperoleh fasilitas yang Allah sediakan dalam kehidupan saudara dan saya mendorong di tahun 2021 ini, mari kita membangun keintiman dengan Tuhan. Mari kita membangun relasi dengan Tuhan melalui ketaatan akan firman Tuhan, dan jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Maka saya percaya janji Tuhan, segala fasilitas yang Allah janjikan dalam hidup kita, kita akan terima utuh di tahun 2021. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, amin.